Biasanya kalau perut yang kenyang itu identik dengan ngantuk ya. Mudah-mudahan dengan ditambahnya kopi tidak membuat kita ngantuk. Mungkin sebelum memulai acara ada pengumuman besok acara jam 9 ya. Dan tetap besok yang mengisi Pak Ustadz Atim LSI. Nanti yang kajiannya tentang Tarhib Ramadan. Gitu ya. Besok jam 9. Mudah-mudahan kita dikasih Allah umur besok, dikasih sehat, kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Mubarakah. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima ilmu dari Pak Ustadz Muhammad Atim. Kali ini tema yang diambil adalah tentang sukses ibadah Ramadan. Ya, fikih tentang sukses ya. Fikih saum Ramadan. Ya, kalau fikih saum Ramadan, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan kita bisa Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Kepada Pak Ustadz Atim saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bisa dikumpulkan, dan saya bersyukur pada Allah kemudian kepada Ustaz Jadi dan majelis kajian bisa bertemu kembali ya dengan para bapak dan ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat para ibu? Kita di kesempatan kali ini ya insya Allah akan sama-sama belajar kembali ya, para bapak ibu yang masih semangat untuk terus menambah ilmunya ya, karena menuntut ilmu ini tidak ada kata selesai ya, sampai akhir hayat kita terus menambah ilmu ya, karena ilmu Islam ini sangat luas. Jadi kalau kita terus mempelajarinya itu tidak akan pernah merasa puas. Ya, bahkan kata para ulama, ketika seseorang sudah merasa berilmu, ya maka sesungguhnya dia menjadi orang yang paling bodoh. Ya, saya pun yang ya alhamdulillah yang mendapat kesempatan belajar ya di pesantren ya, punya kemampuan untuk bisa membaca ya kitab para ulama. Ya, ketika saya membaca kitab para ulama itu, jadi merasa ya ternyata banyak yang baru. Ya kan, ketemu yang baru lagi, ilmu yang baru lagi. Jadi tidak pernah puas.
Ya, bahkan kita para ulama untuk kita baca, untuk kita kaji, ya itu tidak akan pernah habis, walaupun seluruh umur kita ya kita pakai untuk membaca. Ya, seluruh umur kita pakai untuk membaca ya kitab-kitab itu tidak akan pernah selesai. Ya. Nah, jadi kita bersyukur kalau masih diberi semangat untuk terus menghadiri ya majelis ilmu. Ya, dan tidak menyurutkan kita kalaupun usia kita sudah sepuh gitu ya. Ya, karena tadi ya walaupun misalnya yang kita dapatkan ya pemahamannya tidak banyak ya, atau ya agak sulit nih memahaminya. Ya, yang penting ketika kita bisa hadir di majelis itu sudah menjadi pahala yang sangat besar. Ya, bahkan kalau orang mengetahui pahala yang besar dari menuntut ilmu itu, ya maka ya orang itu akan bersungguh-sungguh untuk datang ke majelis ilmu. Ya, karena kata para ulama, menuntut ilmu itu ya lebih baik dari seluruh ibadah sunnah. Ya, menuntut ilmu itu lebih baik daripada misalnya sholat sunnah ratusan rakaat, bahkan ribuan rakaat, dengan hadir ke majelis ilmu. Jadi ini harus kita syukuri dan harus kita jaga. Ya, para jamaah ya, para bapak ibu sekalian, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan Ramadan. Ya, untuk mempersiapkan Ramadan itu ya secara umum 3 hal yang perlu kita persiapkan, ya, yaitu hati kita. Ya, bersihkan dulu hati kita, ya, baik dari dosa-dosa kita kepada Allah, ya, ataupun kepada sesama manusia. Jadi sehingga jiwa kita ini siap ketika bertemu dengan Ramadan, bisa menikmati semua ibadah ya di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, persiapan ilmu. Ya, agar lebih maksimal, karena tadi ilmu tidak pernah habis untuk kita pelajari. Ya, bahkan dengan semakin kita mendalami ilmu, kita bisa menjalani ibadah itu lebih berkualitas, melakukan amalan lebih berkualitas dengan ilmu itu. Nah, yang ketiga adalah mempersiapkan fisik. Ada latihan dulu sebelumnya ya. Ketika Ramadan itu tidak kaget. Ya, apalagi kita yang mungkin sudah berumur, Pak ya. Itu walaupun nanti ada rukhsah, ada keringanan-keringanan. Nah, di kesempatan kali ini lebih khusus kita akan mempelajari tentang fikihnya, yang mempersiapkan ilmunya. Ya, bagaimana hukum-hukum fikih yang kita mesti ketahui untuk menjalani ibadah Ramadan. Walaupun berkaitan dengan Ramadan atau saum ini cukup banyak sebetulnya tema pembahasannya. Ya, itu ada yang berkaitan dengan pelaksanaan saumnya. Ya, ada yang berkenaan dengan misalnya sholat tarawihnya. Ada yang berkenaan dengan zakat fitrah misalnya. Ya, dan juga nanti Idul Fitri. Itu banyak sub pembahasan dari tentang fikih Ramadan itu, yang tidak mungkin dipelajari di satu kali pertemuan ini. Tapi di kesempatan kali ini insyaallah lebih fokus akan membahas tentang pelaksanaannya. Ya, pelaksanaan supaya kita lebih paham. Kadang-kadang
banyak hal-hal yang ragu-ragu atau misalnya banyak perbedaan, ya menurut ini begini, menurut ini begini. Nah, dengan kita mengetahui lebih jelas bagaimana alasan dalilnya, ya sehingga kita bisa menentukan pilihan dan lebih yakin dengan pilihan kita. Ya. Baik ya, jadi judulnya Fikih Saum Ramadan. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu ya, pengertian dari saum. Ya, kita lebih senang menyebut saum ya. Walaupun kita di Indonesia sering menerjemahkannya dengan puasa. Pun puasa itu sebetulnya ya berasal dari bahasa apa? Sangsakerta ya kalau nggak salah, yang itu dipakai juga oleh orang-orang Hindu, Buddha yang menyebut ritual mereka. Mereka punya ritual namanya puasa atau upawasa. Tapi dalam syariat Islam ini disebut dengan istilah saum. Ya, makanya kita biasakan dengan istilah saum saja. Itu ya. Karena ini istilah yang digunakan dalam syariat. Secara bahasa artinya menahan. Menahan dari apa saja? Ya, menahan ya untuk tidak berbicara. Ya, misalnya kuda yang nggak mau gerak itu disebut saum. Kuda itu sedang saum, artinya tidak mau gerak, dia berhenti, diam aja gitu. Disebut saum. Ya, seperti di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang kisah Maryam, ya waktu hamil ya, ciri beliau itu hamil, ya walaupun tanpa seorang suami, ya dia mengatakan ya inni nazartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku telah bernazar untuk Tuhan yang Maha Pemurah agar saum. Nah, saum dalam ayat ini maknanya menahan. Yaitu apa? Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pada hari ini. Nah, jadi tidak berbicara, menahan dari berbicara. Nah, itu secara bahasa ya. Kemudian secara istilah dalam syariat, nah ini ketika kita menyebut saum Ramadan, ya atau saum-saum yang lain yang sunnah, ya itu maknanya ya sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, diantaranya dalam kitab Fiqhus Sunnah, yaitu al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Ya, nah apa saja yang membatalkan nanti kita akan bahas. Ya, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'aniyah, disertai dengan niat. Ya, insyaallah ini sudah kita ketahui ya. Nah, berikutnya tentang keutamaan saum ini tidak akan terlalu panjang kita bahas ya, karena mungkin ini sudah sering ya disampaikan, sering didengar ya, keutamaan orang-orang yang saum ya, seperti misalnya saum itu ibadah khusus ya untuk Allah, Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya tanpa batas. Ya, lalu saum itu sebagai benteng yang bisa membentengi orang dari perbuatan dosa. Ya. Lalu bau mulut orang yang saum lebih harum daripada minyak kasturi. Ya, tapi ini maksudnya di sisi Allah ya, para bapak ibu, bukan di sisi manusia. Jadi jangan sengaja ya coba hembuskan ya ke orang. Kan lebih harum daripada minyak kasturi gitu. Ya, jadi ini maksudnya indallah, di sisi Allah. Jadi indallah, bukan di sisi manusia. Ya, kalau di sisi manusia tetap aja bau ya. Makanya nanti dianjurkan menggosok gigi, siwak. Jadi menggosok gigi itu tidak membatalkan saum. Justru dianjurkan. Ya, asal jangan dimakan odolnya.
Ya, kalau dimakan ya batal ya. Ada dua kebahagiaan ya, kebahagiaan ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Robnya. Ya, ini juga hampir sama ya, cuma di sini ada tambahan ya, orang yang saum itu meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena Allah. Ya. Ini akan diampuni dosa, ya akan dijauhkan ya dari neraka, bahkan satu hari saum dijauhkan oleh Allah dari neraka selama 70.000 musim atau 70 musim. Ya. Ya, ada pintu Ar-Rayyan ya bagi orang-orang yang saum ya. Ini insya Allah sudah kita ketahui. Keutamaan Ramadan juga ya, bahwa dia adalah bulan yang penuh berkah, dibuka pintu langit atau pintu surga ya, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Ini insya Allah sudah kita ketahui. Ya, kita akan langsung ke kewajiban saum ya Ramadan. Ini berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 ya, sudah pada hafal insya Allah ya. Para bapak ibu sudah hafal belum? Ya, insyaallah sedikit-sedikit ya, selain ngaji dengan mendengar ya, tapi juga sedikit-sedikit kita menghafal ya ayat-ayat Quran gitu. Ya, karena ini keutamaannya luar biasa ya, terutama ayat-ayat yang menjadi dalil ya dalam syariat. Sampai ayat 187 ya rinciannya. Nah, dalam hadis juga ketika ada seorang Arab gunung ya atau Arab Baduy datang kepada Nabi menanyakan tentang kewajiban sholat. Ya, kata Rasul adalah sholat 5 waktu. Lalu saum apa yang diwajibkan? Kata Rasulullah, saum Ramadan, kecuali kamu melaksanakan yang sunnah. Nah, berarti yang wajib itu hanya Ramadan saja. Ya, begitu juga sholat yang wajib itu hanya 5 waktu saja. Tahapannya ini ada 4. Mungkin nanti bisa dibagikan ya makalahnya untuk baca lebih lengkap. Kita bahas secara ringkas saja. Yang pertama itu tidak langsung wajib Ramadan ya, tetapi dianjurkan saum 3 hari. Nah, ini sudah ada sebelum ada kewajiban Ramadan 3 hari di pertengahan bulan Ayyamul Bid, tapi hukumnya sunnah ya. Dan juga saum Asyura ya 10 Muharram. Nah, ini asalnya wajib, pernah diwajibkan saum Asyura itu. Nah, sampai kemudian turun kewajiban Ramadan, yaitu bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi bulan Sya'ban, bulan sebelumnya, turun kewajiban saum Ramadan. Nah, dengan turun kewajiban saum Ramadan, maka dihapuslah kewajiban saum Asyura 10 Muharram itu jadi berubah jadi sunnah. Ya, nah tapi kewajiban saum Ramadannya tidak secara langsung tegas, ya, melainkan diberi pilihan mau melaksanakan saum atau membayar fidyah. Ini pilihan dulu. Makanya kan disebut wa antasumu khairul lakum. Saum lebih baik, artinya boleh kalau kamu belum kuat bayar fidyah. Nah, tapi itu juga diganti lagi dengan tahap yang ketiga, yaitu turun ayat berikutnya Syahrul Ramadan ya, yang menyebutkan tidak ada pilihan, wajib saum Ramadan. Ya, nggak ada lagi pilihan, kalau nggak mampu fidyah nggak ada. Kecuali nanti bagi orang-orang yang tertentu, secara asal ini wajib. Tapi saya dulu di kampung itu masih ada orang-orang yang berpemahaman, saya emang nggak mau saum, bayar fidyah aja, padahal dia mampu.
Ya, atau bahkan ada juga yang kalau kamu nggak sholat bayar fidyah. Jadi sholat juga bisa diganti oleh fidyah. Nah, ini pemahaman yang keliru. Itu ada di kampung saya dulu. Ya, nggak tahu di para bapak ibu ya, apakah masih ada yang berpemahaman seperti itu. Jadi kewajiban sholat, saum itu tidak ada pilihan kalau punya kemampuan, karena sudah dirubah, sudah dinasah. Nah, kemudian tapi yang ketiga ini ada ketentuan kalau sudah datang waktu malam, ya sudah isya ke atas, itu nggak boleh lagi makan minum, bahkan berhubungan suami istri malam harinya sampai hari berikutnya, bahkan nggak ada sahur. Nah, ini terasa berat oleh sahabat, ya sampai diturunkan lagi tahap yang keempat dengan dibolehkannya malam hari, ya untuk makan minum bahkan berhubungan suami istri sampai terbitnya fajar. Ini seperti di ayat 187-nya, yuhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Nah, jadi ada 4 tahapan. Dengan 4 tahapan ini sempurnalah kewajiban saum Ramadan. Nah, kemudian macam-macam saum. Nah, tentu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, yang wajib itu tadi kan disebut Ramadan ya. Nah, tetapi di sini bisa dibagi 3. Ada yang wajib pada waktu tertentu yaitu Ramadan. Nah, ada juga yang wajib karena ada penyebab. Ya, yaitu saum kifarat sebagai penebus dari pelanggaran tertentu dalam syariat. Misalnya pelanggaran apa? Bayar apa? Kalau itu mah kan termasuk Ramadan, Bu. Diganti di bulan yang lain kan. Itu sebetulnya termasuk kewajiban Ramadan gitu, hanya diganti di bulan yang lain. Kalau kifarat ini mah pelanggaran, kalau itu kan rukso. Ya, misalnya ada apa namanya? Itu ya yang berhubungan suami istri siang hari, sore hari juga bisa. Itu kan apa namanya, kifaratnya apa, Bu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu jadi wajib kifarat. Yang ketiga, karena seseorang mewajibkan untuk dirinya, yaitu yang disebut dengan saum nazar. Ya, misalnya kalau saya berhasil menjual rumah ini misalnya, ya saya akan saum Daud selama 1 bulan. Ya, berarti 15 hari itu ya, setengah bulan. Nah, itu kan saum Daud itu hukumnya sunnah, tetapi karena ibu bernazar jadi wajib. Ya, jadi wajib karena nazarnya, karena janjinya. Ya, jadi itu pembagiannya. Kalau saum sunnah ya insya Allah sudah banyak tahu ya. Senin Kamis ya ada Daud, ada saum Syawal, ya Muharram dan sebagainya. Ya, berikutnya cara mengetahui masuknya Ramadan ya secara asal ya, dengan melihat ru'yat, dengan melihat hilal, ru'yatul hilal. Nah, ini kan jelas ya berdasarkan hadis. Ya, kalau kalian melihat hilal maka saumlah, dan apabila melihat hilal maka berbukalah. Nah, hilal itu seperti ini, Bu ya. Dia kecil, tipis, bulan sabit, sehingga sebenarnya tidak mudah untuk melihat hilal itu. Ya, makanya sampai disumpah ya orang itu kalau benar-benar melihat hilal atau tidak. Jadi bukan sesuatu hal yang mudah. Tetapi memang ya harus berusaha di setiap mau Ramadan ya atau Syawal ya, atau sebetulnya setiap mau datang awal bulan Hijriyah itu kan dengan melihat hilal semuanya itu. Ya. Nah, kalau di zaman Rasul itu melihat secara langsung.
Karena memang kemampuan di zaman itu ya hanya dengan melihat langsung ya, dengan kasat mata. Ya, tapi di zaman kita ya bisa menggunakan alat ya, misalnya teleskop. Ya, dan bisa juga dengan bantuan perhitungan atau hisab. Dengan dihitung, jadi menghitung mungkin atau tidak hilal itu bisa dilihat. Ya, makanya kan sudah bisa ditentukan dari sekarang juga tanggal berapanya kan. Nah, itu melalui hisab perhitungan. Ya, jadi itu cara bagaimana, walaupun ya yang menjadi intinya kan adalah hilalnya. Cuman hilal itu bisa dihitung, bisa dilihat atau tidaknya. Nah, cuma nanti ketika misalnya sekarang sudah diputuskan tanggal 29 Sya'ban tuh nggak mungkin terlihat hilal, berarti digenapkan 30 hari, ya kan, gitu ya. Nah, tapi nanti bisa dikuatkan lagi dengan melihat langsung. Ya, tapi kalau sudah dihitung bahwa hilal itu tidak mungkin bisa dilihat, ya, dengan perhitungan itu, kalau ada orang yang mengaku melihat hilal itu bisa ditolak. Ya, karena secara hitungan ilmu hisab itu nggak mungkin bisa terlihat. Tetapi kalau misalnya dalam perhitungan hisab mungkin untuk dilihat, ya, nah dia bisa dikuatkan dengan melihat langsung, tidak hanya melalui perhitungan. Ya, jadi itu. Ya, kita mah kan nggak terlalu mendalami lah masalah ini. Penting kita ngikuti, misalnya siapa yang kita ikuti, kalau dari ormas ya atau dari pemerintah nanti nunggu pengumuman, ya sudah ya kita mengikuti saja orang yang punya kemampuan untuk ini. Ya, nah kita lanjut. Nah, ini syarat ya, syarat saum. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Ya, syarat wajib itu artinya kondisi yang membuat seseorang itu wajib saum. Yaitu ada 4. Pertama, Islam. Nah, berarti orang kafir nggak wajib saum. Ya, cuman mereka akan disiksa atas kekafirannya, atas tidak melaksanakan syariatnya akan disiksa. Cuman kalau orang kafir saum, ya itu nggak sah, karena nanti menjadi syarat sah juga. Harus masuk Islam dulu. Ya, kalau dia mau latihan dulu, misalnya sebelum masuk Islam mau latihan dulu, ya silakan, cuman nggak dianggap. Ya, lalu balik. Ya, nah maka yang belum balik belum wajib saum. Lalu berakal, orang gila tidak wajib saum. Dan yang keempat, mampu melaksanakannya. Nah, makanya nanti yang sakit, yang sudah tua renta dan sebagainya, yang tidak mampu saum, ya dia tidak wajib saum. Nah, diberikan keringanan. Nah, lalu ada syarat sah. Ya, kalau syarat wajib itu yang membuat seseorang wajib, kalau syarat sah itu yang membuat saumnya sah. Misalnya seseorang sudah wajib saum, lalu dia melaksanakan saum tapi tidak sah karena tidak terpenuhi syaratnya. Nah, itu ada 4. Ya, ada Islam tadi ya, sama. Jadi orang kafir mau saum nggak sah, harus masuk Islam dulu. Yang kedua, berakal. Jadi orang gila misalnya dia melaksanakan saum, selain memang tidak wajib, dan kalaupun saum ya nggak sah saumnya, karena harus berakal. Suci dari haid dan nifas. Nah, ini untuk perempuan. Yang haid dan nifas itu kan sebenarnya wajib saum, cuman kalau dia saum tidak sah, tapi harus diganti, ya kan, di bulan yang lain. Dan yang terakhir ya di waktu ya waktu yang membolehkan. Ya, jadi mau melaksanakan saum tapi di waktu yang dilarang. Nah, itu tidak boleh, tidak sah saumnya. Misalnya di 2 hari raya, hari tasyrik, gitu ya. Itu tidak sah karena waktunya dilarang saum.
Ya, kemudian berikutnya, nah tadi ya, walaupun anak kecil itu belum wajib saum ya, tapi harus ya, bahkan dilatih, dibiasakan untuk saum. Karena kalau waktu sudah balik baru saum ya itu berat. Ya, usia berapa Bu anak dilatih saum? Ya, ya bisa dari 5 tahun ya, atau dari 4. Ya, secara bertahap. Bisa secara bertahap. Nah, ini di zaman Rasul juga dulu sama ya. Para sahabat tuh dilatih untuk saum ya, anak-anak kecilnya. Kunna nusawwimu sibyanana. Ya, kita melatih saum anak-anak kita. Wa naj'alu lahumul lu'bah. Kami membuat mainan buat anak-anak itu. Ya, kalau nanti anak-anak itu lapar, kasih mainan, dia disuruh main. Kalau anak-anak udah asik main, udah lupa tuh laparnya. Ya, gitu. Jadi kalau lapar kasih mainan lagi sampai datang waktu berbuka. Nah, ini ada syariatnya. Walaupun hadis ini berkaitan dengan saum Asyura tadi yang waktu masih wajib. Ya, tapi ini juga bisa diterapkan untuk saum Ramadan. Ya kan? Nah, ini dibiasakan. Bahkan bisa juga dibiasakan dengan saum sunnah ya sebelum Ramadan supaya persiapan dulu gitu ya. Karena kalau tidak nanti pas balik itu susah. Jangankan saum, sholat aja masih ditinggalkan. Nah, ini berabe kalau sudah balik itu ya. Balik itu kan sekarang usia berapa? 7. Enggak, balik. Kalau 7 mah tamyiz, usia tamyiz. Ya, biasanya kan 15, tapi sekarang kalau perempuan itu lebih cepat. Ya, SD kelas berapa? 5 ya, kelas 6 ya. Itu udah mulai balik kan, udah mulai haid. Ketika anak sudah balik Bapak Ibu ya, itu sudah sederajat dengan kita. Karena akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Jangan lagi dianggap kayak anak kecil. Kadang-kadang kan orang tua itu anak udah gede aja udah dianggap masih kecil gitu. Diperlakukan seperti anak kecil. Perlakukanlah seperti orang dewasa. Diberi tanggung jawab. Ya, gitu ya. Kemudian rukun saum hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan dari yang membatalkan. Nah, yang membatalkan itu 3 ya, makan, minum dan berhubungan suami istri. Ya, jadi rukunnya ini hanya 3 saja. Ya, karena kalau mengetahui masuknya Ramadan, dia bukan rukun, dia masuknya sebab. Sebab kita jadi wajib saum karena datangnya Ramadan. Ya, kemudian tadi juga syarat ya. Jadi syaratnya harus diperhatikan. Ya, jadi ada rukun, ada syarat dibedakan. Ya. Nah, kemudian yang ini ketentuan buat niat. Ya, niat itu ada 3 hal yang menjadi ketentuannya. Ya, yang pertama memastikan al-jazm. Ya, artinya meyakini bahwa esok hari adalah Ramadan. Ya, jadi meskipun bisa jadi terjadi perbedaan ya. Misalnya kan sekarang ada perbedaan lagi kan ya. Ada yang tanggal berapa? 19 dan 18. Ini ada terjadi perbedaan kan. Nah, pada saat nanti sudah dekat waktunya, kita harus menentukan pilihan. Jangan sampai udah mau saum kita masih ragu-ragu nih hari yang mana gitu. Nah, di malam hari kalau kita masih ragu-ragu, lalu kita berniat, itu tidak sah niatnya. Ya, misalnya kalau besok Ramadan saya saum, kalau ternyata tidak maka saya tidak saum. Itu kan masih ragu-ragu. Harus tentukan pilihan dengan yakin.
Siapa yang mana yang lebih meyakinkan untuk kita ikuti? Jangan ragu-ragu. Jadi harus memastikan di malam harinya itu saya akan saum. Besok itu yakin gitu ya. Nah, kemudian yang kedua menentukan ta'yin. Jangan hanya niat saum apa aja lah, pokoknya saum. Nah itu nggak sah. Harus ditentukan saum Ramadan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga berniat sejak malam. Ya, yaitu antara maghrib sampai sebelum subuh. Jadi antara maghrib sampai sebelum subuh itu kita sudah berniat besoknya mau saum Ramadan. Jangan sampai malam nggak niat, lalu kemudian di pagi harinya baru niat. Nah itu nggak sah. Ini khusus untuk saum yang wajib. Beda nanti dengan saum sunnah. Jadi saum wajib mah harus sejak malam niatnya. Ya sejak malam. Nah niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ini disepakati ya oleh para ulama. Niat tempatnya di dalam hati. Ya, disepakati oleh seluruh ulama dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Jadi jangan menyangka niat itu harus diucapkan, enggak. Di hati kita sudah berniat besok mau saum Ramadan itu cukup. Ya. Nah, ada sebagian ulama yang menganjurkan untuk diucapkan. Ya, tapi sebagian lagi tidak. Bahkan mereka takut bahwa itu sesuatu yang diada-adakan. Takut gitu ya, sesuatu yang diada-adakan. Tapi ini khilafiyah, perbedaan pendapat. Kita jangan terlalu keras. Ya, yang mau diucapkan ya silakan, walaupun misalnya kita tidak melakukannya. Ya, kita menganggap itu tidak disyariatkan. Tapi yang menjadi inti itu di hati. Kalau misalnya orang cuma ngucapin doang, hatinya nggak berniat mah tetap nggak dianggap. Ya apalagi misalnya pakai bahasa Arab terus nggak ngerti artinya apa. Biasanya habis taraweh kan dibaca ya. Nawaitu shauma ghadin, ya. Anepardin gitu. Jadi yang paling penting itu ngerti apa yang dibaca dan memang betul-betul niat. Dan memang amannya sebelum tidur, Pak. Belum tidur itu udah niat, bahkan sejak maghrib gitu, sebelum tidur. Karena kalau nggak sempat niat, ya lalu tidur takut nanti kesiangan. Kesiangan udah masuk pagi atau siang belum berniat baru berniat. Nah itu khawatir niat kita ya tidak sah. Kalau niatnya tidak sah ya amalannya juga tidak sah ya, karena berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Nah ini hadisnya. Siapa yang man lam yubaiti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat saum pada malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada saum baginya. Artinya tidak sah saumnya. Nah beda dengan saum sunnah. Nah saum sunnah ini Rasul pernah nanya di pagi hari ke Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada makanan? Kata Aisyah tidak ada. Ya kata Rasul, kalau begitu aku saum. Ya jadi karena tidak ada makanan mau sarapan ya akhirnya sudah saum. Berarti kan niatnya baru pagi hari. Nah itu untuk saum sunnah. Kalau saum sunnah boleh asal belum makan sejak subuh. Kalau udah makan ya nggak bisa. Asal belum makan sejak subuh baru niat pagi atau siang itu boleh. Itu saum sunnah. Kalau saum wajib nggak bisa. Harus dari malam. Oh iya, nanti kita bahas ada ya ada. Nah ini ya. Nah cuman ada juga ulama ya, sebagian ulama yaitu Imam Malik, Al-Lais, Ibnu Hazm, Syaukani yang tetap mewajibkan niat sejak malam bagi saum sunnah. Oleh karena itu untuk saum sunnah pun lebih baik kita berniat sejak malam. Jadi lebih baiknya tetap yang saum sunnah pun sejak malam gitu ya. Dan ini juga menunjukkan kesederhanaan Rasul.
Jadi Rasul tuh nggak muluk-muluk ya, ingin disiapin makanan ya, kalau udah nggak ada makanan ya sudah saum saja. Jadi tidak ribet dalam soal makanan gitu ya. Kadang-kadang kan nggak ada makanan marah gitu ya, marah-marah. Enggak, Rasul tuh selalu menerima ya kondisi. Tadi belum saya sempat tuliskan nih kayaknya, yang tadi kata ibu itu memang ada perbedaan pendapat ya para ulama. Mayoritas ulama itu mewajibkan niatnya setiap malam Ramadan. Setiap malam Ramadan tuh niat buat besok saum setiap malam Ramadan. Sebenarnya niat itu adalah kesadaran. Kita sadar bahwa besok tuh mau saum, gitu aja sebenarnya. Yang namanya niat itu. Dan kita sadar kita sedang di Ramadan gitu. Setiap siangnya saum. Jadi setiap malam tuh terus berniat. Nah, tapi ada sebagian ulama itu diantaranya dalam mazhab Malik yang membolehkan niatnya langsung 1 bulan penuh di malam pertama berarti. Jadi malam pertama niatnya untuk 1 bulan penuh gitu. Dirapel gitu niatnya. Nah, itu ada yang membolehkan seperti itu ya. Tapi lebih baik tadi di setiap malam. Gitu ya. Nah, kemudian yang membatalkan. Nah, ini yang perlu ya kita ketahui. Nah, secara ringkas, yang membatalkan saum adalah yang menggugurkan syarat sah dan rukunnya. Tadi kan dibahas syarat sah ya. Nah, jadi kalau syarat sahnya gugur ya berarti batal saumnya. Begitu juga tadi rukunnya gugur ya maka batal. Nah, yang menggugurkan syarat sah misalnya tadi kan syarat sahnya Islam. Kalau orang kemudian murtad, nauzubillah, maka batal saumnya. Ya, dia saum siang harinya murtad, ya batal saumnya. Walaupun dia tetap tidak tidak makan minum gitu ya sampai maghrib nanti buka ya tetap nggak sah karena dia murtad. Ya, atau jadi gila siang harinya, jadi gila pada saat saum, atau keluar darah haid dan nifas. Nah, tadi karena syarat sah itu ya tidak haid dan nifas. Kalau di pagi harinya atau siang hari atau bahkan sebentar lagi mau buka nih keluar darah haid dan nifas, ya batal. Ya wayahna bu, ya wayahnya, walaupun tinggal sebentar lagi gitu. Ya jangan jangan marah atau jangan kesel gitu ya, karena itu adalah takdir ya, ketetapan yang sudah Allah tentukan. Kan Aisyah juga pernah sampai nangis bu, pas haji itu. Ya dia mau haji ternyata datang haid, sampai nangis karena nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Ya kita harus bisa menerima ketentuan dari Allah ya. Ya berarti otomatis karena batal ya harus diganti nanti di bulan yang lain. Ya kemudian yang menggugurkan rukunnya itu kan tadi ada 2 ya, niat sama menahan. Nah, kalau orang misalnya berubah niat, dia masih saum tuh, tapi di hatinya udah niat mau buka, walaupun belum makan minum, karena sudah niat berbuka, ya sudah batal. Karena kan tadi menjadi rukun niat itu. Jadi jangan niat nanti berubah-ubah di hati gitu. Ya, ada buka itu gitu ya. Jadi, buka ente gitu. Jadi ganti-ganti. Nah, jadi dengan merubah niat, sebetulnya ketika orang sudah niat berbuka ya sudah batal. Ya, nah kemudian rukun saum yang wajib ditahan yang disepakati ada 3, yaitu makan, minum, dan berhubungan suami istri. Ya, itu. Nah, ini berdasarkan ayat ya, fal'an maka sekarang basyiruhunna, dan gaulilah, campurilah istri-istri kalian dan harapkanlah apa yang telah Allah tetapkan, maksudnya keturunan dengan berhubungan suami istri.
Wakulu washrobu, makan dan minum sampai jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya fajar. Nah, berarti ketika fajar datang, 3 hal ini sudah tidak boleh: makan, minum, dan berhubungan suami istri. Nah, adapun berarti hal-hal lain hal-hal lain selain 3 tadi tidak termasuk yang membatalkan. Nah, cuman di sini harus diperhatikan ya, ada 3 alasan melakukan yang membatalkan saum. Jadi makan, minum atau berhubungan suami istrinya itu sebabnya kenapa? Ada 3 sebabnya. Pertama, karena sengaja tanpa adanya uzur. Maksudnya nggak ada uzur ya, nggak ada kesulitan, dia sengaja aja gitu. Ya sesuai keinginan dia. Nah, orang yang seperti ini ya, ini merupakan dosa besar, bahkan dosa sangat besar karena meninggalkan salah satu rukun Islam. Ya, ia tidak bisa gugur begitu saja dengan diganti dengan qada di hari yang lain. Jadi kadang masih ada di masyarakat, kalau dia mau buka aja gitu dengan enteng. Tinggal saya nanti ganti. Ya, seakan-akan udah selesai urusan. Padahal orang yang sengaja berbuka ya, tidak saum, mau diganti dengan 1 hari yang dia tinggalkan itu dengan saum 1 tahun penuh pun tidak akan bisa mengganti. Iya, kalau dengan sengaja. Ya, ini sebagaimana hadis, siapa yang berbuka 1 hari dari Ramadan tanpa adanya rukhsah yang Allah berikan, maka tidak bisa menggantinya walaupun saum selama 1 tahun. Nggak akan bisa diganti. Lalu bagaimana orang yang sengaja ini? Ya dia tadi berdosa besar. Ya berarti harus apa? Ya harus bertobat. Orang yang sengaja itu ya tidak ada lain yang dia lakukan, ya harus bertaubat. Ya, jadi bertaubat. Bertaubat dulu dengan sungguh-sungguh. Ya, mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Nah, kalau setelah bertobat, apakah dia wajib mengqadanya atau tidak? Nah, ini ada perbedaan pendapat dari para ulama ya. Ada yang mewajibkan qada ya sekaligus kifarat. Ini ada para ulamanya ya. Ada yang mewajibkan qada saja. Nah, ada juga yang tidak mewajibkan qada karena tidak ada nas yang jelas yang memerintahkannya. Ya, nas-nas yang memerintahkan qada adalah berkaitan dengan yang diberi rukhsah. Ya kan, qada itu bagi yang diberi rukhsah, sakit kan, safar gitu. Ini mah nggak sakit, nggak safar. Berarti ya tidak kena dengan ayat itu, tidak termasuk. Ya, nah ini pendapat terakhir ini juga cukup kuat dalilnya. Jadi orang yang sengaja itu ya cukup dia bertobat saja kepada Allah. Apalagi yang ditinggalkannya udah bertahun-tahun misalnya, bertahun-tahun nggak saum, jangankan sholat 5 waktu aja ditinggalkan. Lalu dia bertobat, hijrah kembali kepada Allah. Apakah diqada itu semua? Berat kayaknya. Kayaknya berat. Melaksanakan kewajiban Ramadan yang akan datang saja dia berat gitu, baru mau mulai, apalagi harus mengqada mengganti yang tahun-tahun sebelumnya. Apalagi dengan sholat 5 waktu yang dia tinggalkan berapa hari, berapa ribu rakaat. Nah, maka yang lebih tepat ya cukup dengan bertaubat nasuha. Maka apa yang sudah lalu insya Allah terhapus dengan bertobat. Sama kayak orang yang mu'alaf, selama dia kafir kan nggak sholat, tidak saum. Nah, dengan dia masuk Islam tuh bisa menggugurkan dosa sebelumnya. Nah, itu kalau secara sengaja. Nah, adapun yang berjima ya, berhubungan suami istri, nah ini khusus ada hadisnya. Ya, jadi berhubungan suami istri dengan sengaja.
Ya, dengan sengaja tahu dia sedang saum gitu ya, tapi tergoda gitu ya. Ya, tergoda. Nah, ini pernah ya ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, gimana ya saya celaka nih. Ya, karena berhubungan dengan istri. Nah, apa kata Rasulullah? Nah, disinilah ada yang namanya kifarat. Kifaratnya apa? Ini ada urutannya. Pertama kata Rasul, apakah kamu mampu memerdekakan seorang hamba sahaya? Ya, kalau sekarang kan udah nggak ada ya hamba sahaya atau budak. Kalau tidak mampu, maka berikutnya apa? Saum ya selama 2 bulan berturut-turut. Ya jangankan 2 bulan gitu, Ramadan yang sebulan aja saya nggak kuat. Jadi kata orang tersebut, ya nggak mampu ya Rasul gitu, tidak mampu. Lalu kata Rasul, kalau begitu kamu memberi makan kepada 60 orang miskin. Ini kan cukup berat ya ini kifaratnya. Jadi 1 harinya itu ya dendanya kifaratnya memberi makan 60 orang miskin. Ya kalau 2 hari 3 hari kan gitu. Ya kan. Nah tapi kata orang tersebut, ya Rasul, ya saya tidak mampu juga. Ya akhirnya ada orang yang memberi kurma, sekantung kurma kepada Rasul. Ya lalu Rasul kan diam dulu ya, nunggu nih gimana nih orang nggak ada. Ya tidak ada yang bisa dilakukan. Akhirnya kata Rasul, sudah bawa nih, so kamu bersedekah dengan ini. Ya kan? Kata orang itu, ya Rasul, apakah kepada orang yang paling fakir, yang lebih fakir dariku? Kata Rasul, iya. Ya Rasulullah, demi Allah, ya di wilayah di daerahku itu di antara 2 perbatasan, ya tidak ada yang lebih fakir dariku. Jadi aku ini orang yang paling fakir di situ. Ya kata Rasul, ya udahlah, kamu kasih buat keluargamu. Nah, jadi dari hadis ini bisa ditarik kesimpulan, ya ini menjadi kifarat orang yang berjima tadi itu ya dengan 3 urutan. Kalau 3-tiganya tidak mampu, yang lebih kuat, gugur kewajiban kifarat itu. Walaupun ada sebagian ulama lain yang mengatakan tetap wajib sampai mampu. Ya, tapi berdasarkan hadis itu yang jelas kewajibannya gugur, karena kan orang itu ketika tidak 3-tiganya tidak mampu, Rasul ya sudah membebaskan, bahkan menyuruh memberi kurma itu untuk keluarganya. Ya. Nah, berdasarkan zahir hadis tersebut juga kewajiban membayar kifarat tersebut hanya pada suaminya. Ya, karena kan Rasul hanya nyuruh suaminya, padahal kan berdua, bukan cuma sendiri. Dosa berdua. Rasul tidak menyebut istrimu juga harus, enggak. Rasul hanya merintah ke suaminya saja. Nah, jadi yang wajib itu hanya suami. Iya kan? Karena memang biasanya suami yang mulai duluan. Gitu ya. Kalau istri kan manut-manut aja. Tapi sebagai istri juga ya harus ya bisa mengingatkan suaminya. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau nggak sengaja? Tidak sengaja itu gimana sih, Bu ya? Tidak sengaja di siang hari Ramadan berhubungan. Ya mungkin karena lupa sedang sahur, dua-duanya dikompak ya. Lupa nanti kompak gitu ya. Nah, kalau memang benar-benar lupa, ya kan, maka tidak mengapa. Tapi waktu ingat berhenti. Ya, jangan sampai kagok. Nggak ada istilah kagok. Sama kayak makan ya. Karena nanti ada yang kedua ya. Yang kedua, karena tidak sengaja. Sama kayak makan minum. Kita lupa lagi saum, ya, gitu. Nah, ketika ingat berhenti, walaupun belum minum. Habis makan ya belum minum belum. Ya kalau ingat ya udah berhenti, ya, gitu. Walaupun harus cuci duhun gitu.
Ya, nah termasuk tadi berhubungan suami istri. Pas ingatnya ya udah berhenti, jangan dilanjutkan. Nah kalau dia kemudian melanjutkan dengan alasan kagok, ya maka terhitung orang yang sengaja. Tadi nomor 1, hati-hati. Termasuk yang nomor 1 tadi. Gitu ya. Itu. Kemudian, nah ini dalil-dalilnya ya, bahwa orang yang tidak sengaja lupa itu diampuni oleh Allah, ya tidak dibebankan ya syariat. Ini dalilnya. Nah, kemudian yang ketiga karena rusuh. Nah tadi melakukan itu ya karena diberi keringanan, boleh untuk berbuka. Ya, nah ini kalau yang ini ya tentu merupakan kemudahan dan kasih sayang Allah yang dibolehkan. Nanti akan dirinci hukumnya. Ya, nah kemudian ya berikutnya, insya Allah ringkas lah ya. Nah ini yang perlu kita ketahui juga ya, karena di masyarakat ya sering jadi mungkin masih ragu ya tentang hukumnya. Ya, yang pertama muntah disengaja. Ya, nah ini ada ya sebagian ulama yang menyebut batal. Ya bahkan ada sebagian ulama yang menyebutnya ijma, seperti Ibnu Munzir ya, Al-Khattabi. Nah tetapi penukilan ijma ini kurang tepat, karena justru ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa muntah tidak membatalkan saum. Bahkan pendapat ini dikatakan oleh para sahabat, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Ikrimah dari kalangan tabi'in, ya satu riwayat dari Imam Malik, bahkan Imam Bukhari ya yang menulis Sahih Bukhari itu berpendapat tidak batal. Itu ya. Nah dalil yang dijadikan alasannya ini kan ini. Ya, siapa yang muntah tidak sengaja maka tidak batal ya, dan siapa yang menyengaja muntah maka dia batal. Tetapi hadis ini dhaif. Ya, dhaif, tidak bisa dijadikan hujah seperti dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ya, jadi yang lebih kuat tidak batal. Ini seperti dijelaskan oleh Abu Hurairah. Ya, apabila seorang muntah maka tidak batal, karena hal tersebut muntah adalah mengeluarkan bukan memasukkan. Kan muntah mengeluarin, sedangkan yang membatalkan itu kalau memasukkan, itu makan minum. Ya, begitu juga yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ya, Ikrimah dan yang lainnya. Itu ya. Itu jadi tidak batal. Ya, yang ngapain juga ya disengaja untuk muntah, ya, untuk apa kan tujuannya? Ya, kecuali kalau setelah muntah itu, misalnya badannya jadi lemas, nggak kuat. Nah, kalau orang yang memang lemas, tidak kuat saum, lalu dia berbuka, berarti hitungannya dia kategorinya orang yang sakit. Bukan karena muntahnya. Jadi bukan karena muntahnya, karena sakit, karena dia lemas, nggak kuat gitu, nggak ada energi di tubuhnya. Ya, atau mungkin muntah harus dimasukin lagi, nah itu juga jelas batal ya. Ya. Nah, kemudian nih masturbasi ya, atau mengeluarkan mani ya secara paksa. Nah ini memang ada ya ulama yang menganggap batal ya, tapi lebih kuat tidak batal, karena yang membatalkan yang jelas itu adalah berhubungan suami istri. Kalau hanya sebatas keluar air mani ya, baik sengaja atau tidak sengaja ya, tanpa berhubungan suami istri itu tidak batal. Walaupun orang mengeluarkan air mani ya, baik bagi laki-laki atau perempuan dengan sengaja, ya jelas hukumnya haram kan, secara asal. Secara asal hukumnya haram. Ya berdasarkan ayat di surat Al-Mu'minun ya ayat 7, wa may yabtaghi
wa ra'adzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari selain itu, maksudnya melampiaskan syahwatnya kepada selain istrinya, maka itu orang-orang yang melampaui batas. Itu haram. Tapi sesuatu yang haram kan tidak otomatis membatalkan saum. Ya. Nah, ulama yang menganggap batal itu kan dalilnya ini ya, bahwa orang saum itu meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Jadi ada kata syahwat. Tapi kata syahwat ini kan umum. Apakah berlaku keumumannya membatalkan? Kalau dipakai keumumannya, ya harusnya hanya dengan melihat. Misalnya kan syahwat itu bisa muncul dengan hanya melihat, ya, atau membayangkan. Itu juga bisa. Berarti batal juga. Tapi kan para ulama itu tidak membatalkan kalau hanya menghayalkan atau menonton, itu melihat, iya kan? Padahal itu juga syahwat. Nah, berarti tidak semua syahwat membatalkan. Nah, yang jelas membatalkan syahwat di situ maksudnya berhubungan suami istri. Ya, walaupun tentu ya kita jauhi karena haram. Nah, kemudian hal-hal lain ini tidak sempat saya rinci ya, dalilnya. Tapi ini perlu kita ketahui secara ringkas lah ya, nanti mungkin kalau ada waktu bisa tanya jawab. Itu suntikan baik melalui dubur maupun kulit. Ya. Nah, ada yang melalui dubur gitu ya, ada yang melalui kulit, pori-pori ya. Suntikan baik itu suntikan untuk obat atau bahkan nutrisi sekalipun. Yang lebih kuat, memang ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, ada yang mengatakan batal atau ada yang mengatakan tidak. Ya, nah, tapi yang lebih kuat insya Allah ya itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena hal ini kan bukan makan atau minum. Karena makan minum itu ya harus melalui apa? Mulut. Melalui mulut makan minum itu. Kalau tidak melalui mulut, melalui rongga lain, yaitu bukan makan. Jadi ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, di antara ulama yang cukup panjang lebar yang membahas ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau membantah dengan sangat panjang lebar orang yang mengatakan batal dengan suntikan. Itu di dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa. Panjang sekali penjelasan itu, dibantah dalilnya. Karena dalil yang paling kuat dijadikan dalil oleh mereka itu kan hadis wabalik fil istinsyak ila antakuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke dalam hidung waktu wudu, kecuali kalau kamu dalam keadaan saum. Kan itu, cuma itu dalilnya. Ya, padahal dalil itu juga tidak menunjukkan saumnya jadi batal. Hadis itu, ya kan hanya menunjukkan makruh saja ketika air itu masuk ke hidung. Nah, jadi itu dibantah dalil itu oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa yang cukup panjang sekali penjelasannya. Ya, nah, jadi ini yang lebih kuat insyaallah tidak membatalkan. Ya, walaupun kan sebetulnya ya kalau orang disuntik itu kan biasa karena sakit. Ya, sakit sendiri kan boleh kalau mau berbuka gitu. Ya kan, tidak harus memaksakan untuk saum. Tapi kalau misalnya dia mau tetap saum lalu disuntik, itu tidak batal insyaallah. Lalu celak mata ya. Jadi ini melalui rongga-rongga lain selain mulut itu enggak batal. Karena yang namanya makan minum itu melalui mulut. Dengan tujuan makan minum ya. Kalau cuman masuk air tanpa untuk makan minum, ya apalagi tidak sengaja, ya itu tidak batal. Ya, rongga hidung ataupun mata. Nah, ini kan celak mata ini melalui mata. Obat tetes mata ya, ada airnya kan masuk. Itu bukan minum, bukan makan. Jadi tidak membatalkan. Mencium wewangian, kan ketika mencium wewangian aromanya masuk. Ya, bahkan bisa menyegarkan.
bahkan bisa menguatkan. Nah ini yang lebih tepat, tidak membatalkan karena tidak masuk makanan minum. Ya, nah, cuman kalau ingin lebih kehati-hatian lebih baik dihindari gitu ya. Mencicipi makanan selama tidak sampai ke tenggorokan. Ini ibu-ibu biasanya yang masak belum datang waktu buka ya. Ini takut keasinan atau apa. Cicipi dulu ya. Selama tidak masuk ke tenggorokan itu boleh. Ini ada ya fatwanya Ibnu Abbas ya, sahabat. Beliau berfatwa boleh. Ya, jadi ini semua bukan hasil karangan saya, bukan. Ini semua dari para ulama, bahkan dari para sahabat. Gitu ya. Jadi jangan dianggap fatwa saya. Ini kata Ibnu Abbas, la ba'sa an yadzuqal khala aw syai', tidak mengapa untuk mencicipi ya cuka atau yang lainnya malam yadhul halaqahu wa huwa shaim, selama tidak masuk ke tenggorokannya waktu dia sedang saum. Sampai di lidah, Pak. Iya, di lidah langsung dipicen deui, Pak. Ya dibuang lagi. Jangan ditelan. Nah, kalau ditelan. Hah? Iya, yang merasakan lidah, Bu. Iya, yang penting enggak ke tenggorokan. Karena yang udah di lidah itu udah kerasa, enggak apa-apa. Sama kayak kata Ibnu Taimiyah, sama kayak orang berkumur-kumur. Kan kumur-kumur juga sama. Lalu dibuang lagi, tidak ditelan gitu ya. Kalau ini apa? Menggosok gigi tapi muntah gitu. Iya nggak apa-apa, kan tadi udah dibahas. Tidak sengaja ketelan nggak apa-apa. Ya, jadi tadi masuknya yang tidak sengaja kan tadi ya sama. Ya baik itu air ketelan, odol gitu ya. Sikatnya. Kalau nggak sengaja ketelan nggak batal. Kalau beda kalau disengaja itu beda. Itu ya. Berbekam ya dan keluar darah. Ini juga yang lebih tepat tidak membatalkan. Karena ada hadisnya jelas menyebutkan Rasul itu melakukan bekam ketika beliau sedang saum. Ada hadis lain yang menyebutkan berbekam lalu berbuka, tapi hadis itu dinasah. Atau ada juga yang menganggapnya dhaif. Jadi yang lebih kuat tidak batal ya, termasuk kalau keluar darah, berdarah, luka tidak batal ya, termasuk cabut gigi misalnya. Masuk waktu subuh dalam keadaan junub, jadi nggak sempat mandi, udah masuk subuh, nah itu nggak apa-apa karena ada hadisnya yang membolehkan ya, asal berhubungannya sebelum subuh gitu ya. Mandinya belum gitu ya, nah itu boleh ya. Mencium istri dan bercumbu selain jima ya, jadi boleh selama mampu menahan dari syahwat berjima. Karena ada hadis Rasul ketika Rasul sedang saum itu Rasul ya mencium istrinya, bahkan bercumbu gitu ya. Dan Rasul itu adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Jadi yang penting kuat menahan syahwat. Dan tidak ada bedanya mau muda mau tua sama. Karena ada yang membedakan, oh itu kalau yang udah tua, kalau muda. Kalau yang muda tapi bisa menahan syahwat ya nggak apa-apa, tidak haram gitu ya. Nah, cuma lebih baik dihindari lah. Karena itu bisa jadi apa? Lampu kuning. Lampu kuning. Mandi ya, lalu menuangkan air ke kepala. Nah, ini pernah dilakukan oleh Rasul ketika kondisi yang sangat panas sedang saum, beliau mengguyurkan air ke kepala. Bahkan termasuk mau berenang menyelam pun nggak apa-apa. Nah kalau nggak sengaja keminum nggak apa-apa, kecuali kalau disengaja. Jadi nyelam teh supaya sengaja ingin minum gitu itu. Kalau nggak sengaja ada yang masuk biasanya melalui hidung tuh ya, nah itu nggak apa-apa. Cuma lebih baik tadi dihindari. Ya. Berkumur-kumur tadi ya, dan memasukkan air ke hidung tadi tidak membatalkan. Ketika berwudu ya, bersiwak, gosok gigi, nah ini juga dianjurkan karena kan tadi
kalau kepada manusia ya aromanya bau gitu kan. Nah, maka dianjurkan siwak, bergosok gigi, bukan malah jadi batal, tidak. Ya, gitu. Selama tidak menyengaja meminum airnya atau memakan odolnya, ya. Nah, hal-hal yang sulit dihindari seperti menelan ludah. Ludah kan masih di dalam mulut. Ya kan nggak bisa dikendalikan, ya tertelan lagi kan, ya nangis gitu ya. Apalagi ketika orang kecewa atau apa kan biasa nelan ludah gitu. Nah itu tidak membatalkan saum, menelan ludah atau ingus ya. Ingus itu ditarik lagi ke dalam. Itu tidak membatalkan. Kemasukan debu jalanan, ngebul gitu ya, kemasukan debu, ya atau percikan tepung saat mengayaknya, tidak ayak, tepung kan ya, berterbangan, kahirup gitu, itu nggak apa-apa, tidak membatalkan. Tapi kalau merokok membatalkan, ya. Karena kalau merokok itu kan termasuk minum asap, ya. Gitu ya. Kemudian saya jadi ya, jadi seterusnya itu tentang ini sih ya, Pak Ruso ya. Jadi ruso itu kan ada yang qada ya, ada yang fidyah ya. Kalau yang qada itu yang sakit ya, yang safar, nah, termasuk yang haid dan nifas. Cuman bedanya kalau haid dan nifas tidak boleh saum, jadi wajib berbuka, diganti di hari yang lain. Mana yang lebih baik? Ya bagi yang sakit safar, apakah saum atau buka? Nah, itu tergantung kondisinya. Kalau dia masih kuat saum, ya lebih baik saum. Tapi kalau berat untuk saum, apalagi bisa membahayakan kalau saum, maka lebih baik saum. Apalagi kalau berbahaya, wajib berbuka. Berbahaya kalau dia saum, jangan memaksakan. Ya, maka wajib berbuka. Jadi tergantung kondisi, termasuk yang safar juga sama. Ya, yang safar dilihat kondisinya. Dan ukuran safarnya sama ya dengan safar untuk qashar sama. Ya itu kan yang ada hadis yang paling minimal itu sekitar 3 mil. Sekitar 5 kilo. 5 kilometer itu bisa dijadikan patokan. Ya, kalau cuma dekat mah ya nggak masuk safar ya. Nah, kemudian yang itu untuk qada ya. Lalu untuk fidyah ya. Fidyah itu kan memberi makan ya satu orang miskin ya. Satu kali makan satu orang miskin itu ya minimal 1 kali makan. Ya, atau kalau misalnya untuk 1 hari, berarti 1 hari berapa kali makan? Bisa 2 atau 3, itu silahkan. Yang penting memberi makan 1 orang miskin. Ya, di setiap harinya. Nah, ini bagi siapa? Ya, kakek nenek yang sudah tua renta, yang sudah tidak lagi mampu untuk saum, seperti penafsiran Ibnu Abbas ya yang menyebutkan itu. Lalu kemudian semana dengannya itu orang yang sakit namun tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya. Jadi udah pesimis untuk sembuh, tidak sembuh-sembuh gitu. Nah, ini juga kan tidak ada kesempatan untuk saum ya, maka dia membayar fidyah. Begitu juga orang yang melakukan pekerjaan berat. Ya, seperti pekerja tambang ya, buruh bangunan dan sebagainya, yang berat bagi mereka untuk melaksanakan saum karena itu kan menjadi mata pencaharian mereka. Untuk bisa menafkahi ya, makan, minum, mendapat mata pencaharian, nafkah tidak bisa ditinggalkan.
Nah, kalau tidak ada kesempatan ya untuk mengqadha, ya dia bayar fidyah boleh. Tapi kalau masih ada kesempatan, misalnya liburnya panjang, nah itu bisa pada saat libur itu untuk mengqadha. Tapi kan banyak juga yang tidak ada sampai libur panjang, bahkan terus menerus kerjanya itu. Kan ada yang seperti itu. Nah, bagaimana? Nah, syariat ini memberi kemudahan, tidak menyulitkan. Maka bagi mereka insya Allah itu cukup membayar fidyah. Ini seperti oleh para ulama kontemporer ya, diantaranya dalam kitab Fiqh Sunnah karya Said Sabiq, dan juga Fikih Siyam Syekh Yusuf Al-Qardawi, dan juga banyak para ulama lainnya. Nah, lalu yang berikutnya ada yang hamil dan menyusui. Ini untuk ibu-ibu ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Sebetulnya secara asal kalau mampu untuk saum dia tetap wajib. Nah, cuman kalau tidak mampu dan bisa berbahaya, nah makanya harus konsultasi ke dokter. Kira-kira kalau saum berbahaya nggak untuk anaknya, untuk janin atau untuk anak yang disusuinya? Ya, nah karena kalau orang memaksakan itu bisa bahaya ya. Ada yang memaksakan akhirnya berpengaruh ke anaknya, akhirnya tidak tumbuh secara baik. Nah, itu syariat tidak menghendaki hal itu. Ya. Nah, kalau kemudian dia berbuka, apa yang harus dilakukan? Apakah qadha atau fidyah? Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat. Bahkan perbedaan pendapat ulama sampai ada 5 pendapat. Ya, 5 pendapat. Ada yang mengatakan fidyah, tidak wajib qadha. Ya kan? Ada yang mengatakan wajib qadha, tidak wajib fidyah. Ada yang mengatakan dua-duanya, qadha dan fidyah. Ya, pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Dan ada yang membedakan wanita hamil wajib qadha, tidak wajib fidyah, wanita menyusui wajib qadha dan fidyah. Ini ada 5 pendapat. Ya, tapi yang lebih kuat insyaallah adalah pendapat pertama, karena ini fatwa dari sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dan merupakan penafsiran langsung dari ayat yang mewajibkan fidyah saja, ya tidak wajib qadha, gitu ya. Nah, tapi atau ya ini pilihan berikutnya, bisa juga disamakan dengan pekerja berat tadi. Kalau memang masih ada kesempatan untuk mengqadha, ya bisa mengqadhanya. Kalau tidak ada kesempatan, ya maka bisa membayar fidyah. Karena kan ada yang ibu-ibu ya setahun hiji gitu kan, hamil itu tunji setahun hiji. Kalau setahun satu dia hamil berapa lama? 9 bulan. Ya kan? Belum setelah itu kan menyusui berapa? 2 tahun. Lalu lahir lagi anak, nyambung terus. Kapan waktu untuk mengqadhanya? Nah, jadi dengan adanya pilihan fidyah ini menjadi solusi ya bagi para ibu yang memang tidak sempat untuk mengqadha. Ya, jadi itu berkenaan dengan wanita hamil dan menyusui. Ya, cukup mungkin ini terakhir ini sunah-sunah insya Allah sudah tahu lah ya. Sahur, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Ya, berbuka dengan kurma basah atau kering ya, atau dengan air. Ini sunnah ya, tidak diganti dengan yang manis yang lain. Ya, kalau kita kan kolak apa, sunnahnya dengan kurma. Karena kan beda manis kurma dengan manis yang lain. Gitu ya. Ya, baik, cukup kita buka saja langsung ya pertanyaan, silakan. Kalau sahur itu wajib makan sahur ya. Kalau misalnya kita nggak sahur hanya minum dia. Hukum sahur, Bu? Ya, soalnya kan sudah harus ada minumnya. Sahur itu sunnah hukumnya, tidak wajib. Sahur, tentang sahur. Ya.
hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalaupun tidak sahur ya tetap sah sahurnya. Cuman tadi lebih baik, bahkan ini kata Rasul ada keberkahan di dalam sahur itu, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi rugi kalau kita nggak dapat berkah. Berarti tidak sahur itu kalau kesiangan. Oh kesiangan, iya tidak apa-apa. Sebaiknya sahur, iya sebaiknya. Silakan yang lain. Lanjut Pak Ustaz. Tadi merokok membatalkan. Iya. Tetapi bagaimana dengan vape inhaler atau obat asma? Oh ya, obat asma ya. Iya. Terus yang keduanya ini bagaimana dengan syafar ya? Syafar itu misalnya perjalanan dari Bandung ke Jawa naik kereta atau naik pesawat. Nah, itu bagaimana, apakah puasa atau tidak? Makasih Ustaz. Iya. Baik ya, yang pertama ya memang obat asma itu kan biasanya dia berupa apa, asap ya, Bu ya? Iya. Wallahualam ya, lebih yang saya ketahui dia tidak dikategorikan minum atau makan ya, karena dia hanya berupa asap ya, untuk dihirup ya, oksigen, sebagai oksigen kan ya, sama kayak kita menghirup udara ya, atau ketika ada asap ya, nggak sengaja asap itu masuk, itu tidak membatalkan insyaallah. Nah, beda dengan yang merokok ya, kalau merokok ya memang kayak orang makan atau minum, karena kan terus-terusan ya, dan dimasukkan gitu ya ke dalam ini ya. Kalau yang asma itu kan hanya sampai mana si asapnya itu, hanya sampai mungkin hidung aja kan ya, biasanya lewat hidung kan, lewat hidung itu. Tidak, kalau merokok kan disedot sampai ke dalam. Jadi beda, dari segi itu juga udah beda ya. Kalau asma itu biasanya lewat hidung aja gitu. Kalau merokok kan sampai ke dalam paru-paru gitu ya, itu sudah dikategorikan sama seperti minum kalau merokok itu ya. Kalau untuk obat asma insya Allah tidak ya. Nah kemudian perjalanan ke Jawa itu sudah berapa kilo? Itu kan udah lebih ya, dari 5 kilo, bahkan bisa puluhan kilo kan. Nah jadi itu sudah termasuk safar yang boleh untuk berbuka. Walaupun perjalanannya misalnya enak gitu, naik pesawat AC ya kan, tidak berat. Tetap berat atau tidaknya perjalanan ya tidak merubah hukum bahwa safar itu membolehkan untuk berbuka. Tapi kalau kuat? Kalau kuat maka tadi boleh. Jadi boleh itu bukan harus, Bu. Jadi boleh berbuka, bukan harus berbuka. Makanya tadi dilihat kondisi ya. Kalau memang masih mampu saum, lebih baik saum. Karena biasanya kalau di bulan lain malas. Ini makan mumpung Ramadan. Ya, kita ingin full gitu, mumpung Ramadan. Suasananya ya suasana saum. Kalau di bulan lain mah kadang malas. Ya, sampai ditunda-tunda, sekarang udah mau Ramadan lagi, belum selesai mengkodok. Gitu kan. Ya, jadi lebih baik kalau mampu saum. Silakan kalau masih ada. Ya, boleh. Silakan, itu dulu, silakan. Ini kan lagi puasa nih. Terus kita bilang makan main-main membuka, itu apa batal? Apa enggak? Ada omongan mau main-main membuka. Bercanda ini. Bercanda. Tadi kan Pak Ustaz bilang itu kalau main batal. Apa itu batal? Kalau main. Main-mainnya sama siapa, Ibu? Anak ya. Apa ke siapa, ke teman? Ya, ya. Kan tadi yang membatal itu niat ya. Kalau niat itu artinya sungguh-sungguh serius. Ya, kalau cuma main-main insya Allah tidak.
Ya, kalau cuma main-main, cuman kita harus ada batasan juga dalam main-main. Jangan sampai nanti masuk kategori mempermainkan syariat. Nah, itu yang nggak boleh, Ibu. Jadi yang batal itu kalau niat itu kan artinya kesungguhan dalam hati, serius nih mau buka gitu, udah niat di hatinya, walaupun nggak diucapkan, itu udah niat. Nah, kalau sudah niat begitu batal. Tapi cuman bicara-bicara doang, gitu ya. Misalnya ke anaknya, ya kalau kamu ini mama nanti buka loh, gitu misalnya. Jadi main-main doang, nah itu insya Allah tidak. Nah, cuman tadi jangan berlebihan kita mempermainkan syariat. Ya silakan. Masih ada Pak. Ya. Ini Pak. Ini Pak. Di dalam bulan puasa itu ya berhubungan dengan suami, apakah harus berturut-turut itu dalam 2 bulan itu, apa misalnya mau mengganti, apakah harus berturut-turut, apa bisa sehari, enggak sehari, Saum kifaratnya ya. ya ibaratnya. Harus berturut-turut, Bu, kalau yang kifarat itu. Tapi kalau nggak boleh berhenti gitu. Nggak boleh. Oh, iya. Kalau misalnya berhenti ya berarti gugur, dia nggak sah kifaratnya. Karena kan ayatnya jelas. Jadi siyamu syahraini mutatabi'ain. Saum 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh terselang. Nah, makanya ditanya dulu nih, mampu nggak gitu. Ya. Misalnya kita tuh puasa berturut-turut, mau niatnya udah berturut-turut, tapi sehari batal itu, apakah harus dari awal? Ya, dari awal lagi. Ya kan namanya juga hukuman, Bu, itu hukuman. Ini keduanya. Kifarat ya. Nah, sesudah ini 2 bulan berturut-turut misalnya, ya udah beres 2 bulan. Terus kita niat saum, misalnya saum Daud lah. Ya. Udah beres itu. Apakah niatnya kita harus berniat kan, kata Pak Ustadz tadi? Ya. Harus misalnya niatnya apakah kita 1 bulan, apa 2 bulan, apa 1 tahun, apakah itu gimana? Untuk niat, untuk saum apa? Udah tahu gitu ya. Terus kita niatnya harus misalnya berapa bulan? Oh, untuk saum Daud. Ya, kan kita harus ada niat, kata Pak Ustadz tadi. Betul. Ya. Nggak harus rencana jangka panjang, nggak harus, Bu. Karena tadi di malam harinya aja, atau bahkan saum sunnah itu kan boleh di pagi harinya. Misalnya dari subuh belum makan, belum minum, ya pagi harinya niat saya mau saum Daud hari ini, boleh. Ya terserah mau berapa hari juga terserah. Ya nanti hari berikutnya ya terselang sehari niat lagi saum Daud, boleh. Jadi nggak harus misalnya dalam jangka panjang 1 tahun mau saya saum, nggak harus begitu. Iya kan? Nggak harus begitu. Jadi setiap malamnya aja, setiap hari. Tapi nggak usah misalnya kesiangan nggak sahur juga kan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kemudian juga misalnya terselang ya 1 minggu atau 1 bulan nggak saum Daud. Nanti mau saum lagi ya boleh. Jadi saum Daud itu nggak harus terus menerus. Ya, dalam 1 bulan atau libur dulu misalnya, nanti lanjut lagi, itu pilihan, boleh aja. Saum Daud itu ya. Begitu. Sudah Pak Ustadz. Ya, silakan tadi Ibu. Sebelah kiri. Pak Ustadz, kebetulan kemarinnya saya dan mempertanyakan masalah hijab ya. Pas suaminya itu sakit. Kemarin juga waktu puasa tahun kemarin pas 2 hari sebelum Lebaran, kamu asam lambung sakit ya. Nah, mungkin ada kekhawatiran untuk tahun sekarang, aku terjadi lah kayak kemarin lagi. Jadi isinya kan kata saya gitu, katanya kalau misalnya kalau ini tidak kuat, apakah bisa diganti dengan hijab gitu kan? Saya pikir ini, saya pikir artinya apakah
bisa justifikasi bahwa itu harus diganti dengan kerja atau dicoba dulu gitu kan. Kan dia masih produktif, masih kerja gitu. Usianya berapa? 70. Masih produktif, masih kerja lah gitu. Jadi menurutnya Mas saya, kata saya ya Mas Ade, tapi kita nggak tahu kan kalau yang merasakan kondisi ini kan bersangkutan. Saya pikir mungkin masih bisa kalau coba, jadi jangan langsung bayar kerja aja. Nah itu, yang masalahnya bagusnya seperti apa? Jadi saya tidak salah menyampaikan. Satu itu pertanyaan. Yang pertanyaan berikutnya tadi berkaitan dengan yang membatalkan puasa itu kan makan dan minum secara langsung di sini. Tapi ada kasus di mana misalnya kita untuk mendukung imun kita itu ada vitamin yang disuntik misalnya. Nah kan fungsi vitamin itu kan menguatkan imun. Artinya kan ada asupan yang bisa menguatkan kita gitu. Nah apa itu tidak termasuk membatalkan? Iya betul. Yang terakhir mungkin Iya. Itu berkaitan dengan sugesti tidak saya pribadi. Jadi kaitannya dengan mencicipi makanan. Karena Iya. sekali suami juga menyarankan apalagi kalau untuk masak untuk orang lain mencicipi aja nanti dibuka. Tapi rasanya kok saya nggak afdol gitu. Tapi itu termasuk perasaan sama karena nggak pernah saya lakukan sama sekali gitu. Itu saja. Takut batal gitu. Tidak afdol aja. Iya. Baik, suka lupa ya saya. Yang pertama itu tadi kaitan dengan apa? Saya jadi ingat. Khawatir kalau Oh, yang pertama itu yang suami ya. Ya, jadi apa namanya, selama masih kuat ya, apalagi tadi masih bisa bekerja kan, ya masih kuat. Nah, maka tetap secara asal ya kena kewajiban untuk melaksanakan saum. Ya kalau misalnya di bulan Ramadan ternyata nggak kuat ya, atau bisa bertambah parah ya, atau kambuh ya, nah berarti kan dia tergolong orang yang sakit ya, tergolong orang yang sakit. Atau misalnya sebenarnya dia sekarang misalnya sehat, tapi kalau saum gitu khawatir sakit. Jadi orang yang khawatir sakit itu dikategorikan sama seperti orang yang sakit, jadi boleh untuk berbuka ya. Nah kalau dia masih ada kesempatan untuk mengqadha, maka dia wajib mengqadha di bulan yang lain. Kalau misalnya sekarang ternyata dicoba nggak kuat, ya udah buka lagi. Nanti besok dicoba lagi, terus saja dicoba selama berapa, 11 bulan itu ya selain Ramadan itu untuk mengqadha. Ya barangkali ada yang kuatnya. Nah ternyata kalau misalnya sudah dicoba selama bertahun-tahun nggak bisa untuk saum, ya udah berarti masuk kategori fidyah. Jadi jangan menggampangkan langsung boleh fidyah, harus berusaha qadha dulu gitu ya. Nah kemudian yang kedua tadi suntik vitamin ya. Nah memang ini ada perbedaan pendapat ya para ulama, tetapi yang saya ketahui ya dari penjelasan tadi bahwa walaupun itu vitamin ya ataupun obat ya, karena bukan termasuk kategori makan atau minum yang melalui mulut gitu ya, jadi lebih kuatnya ya wallahu alam itu tidak membatalkan ya. Tapi kalau misalnya memilih pendapat ulama lain ya bisa untuk kehati-hatian, jadi lebih baik dihindari. Jadi khawatir batal dihindari ya, walaupun sampai saat ini saya lebih menguatkan bahwa itu tidak membatalkan ya, walaupun itu berupa vitamin ya yang menguatkan tubuh gitu ya. Tapi lebih baik dihindari saja ya. Dan suntik vitaminnya ya pada saat sahur aja gitu ya, atau pada saat buka saja, jangan pada saat saumnya. Apalagi kalau memang dia sakit ya udah buka aja, nggak usah maksain ya. Kemudian mencicipi makanan ya tadi ya sudah dijelaskan, selama tidak tertelan. Cuman kalau kitanya khawatir tertelan ya udah tinggalkan, jangan gitu. Kita mah nggak bisa, kalau udah di sini kalau nggak ditelan tuh pasti ingin ditelan gitu.
ya udah lebih baik ya tinggalkan, karena itu masuk kategori sadud dzari'ah, menutup celah terjadinya hal membatalkan gitu. Ya, jadi itu mah hanya keringanan saja bagi yang mampu, yang tidak yang bisa tidak menelannya. Baik, itu mungkin ya cukup, insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir ya. Ini sering terjadi ketika kita bangunnya kesiangan, kemudian kita makan dan minum, terus ada. Nah, apakah anak saya pernah mendengar katanya boleh sampai bereskan saja makannya sama minumnya, ataukah harus langsung berhenti ketika mendengar azan pertama kali takbir Allahu Akbar harus berhenti atau dilanjutkan gitu? Ya, memang ada tuh yang berpendapat seperti itu ya. Ya, itu secara singkatnya itu keliru dalam memahami hadis. Jadi ada hadis yang menyebutkan ketika azan tiba, ya kan, lalu di tanganmu ada gelas air minum, maka habiskan dulu, selesaikan dulu hajatmu. Itu kan hadisnya bunyinya seperti itu. Nah, itu dipahami pada saat datang subuh, udah masuk saum, kalau masih ada minum, itu keliru. Karena kan jelas dalam ayat yang namanya saum, bahkan dari pengertian tadi udah kita bahas, dimulainya saum sejak subuh. Kalau sudah datang waktu subuh, waktu ya, bukan azannya, karena kan azan bisa aja terlambat dari waktu. Jangan sampai ini udah masuk waktu tapi belum azan, ya masih makan, masih. Jadi patokan tuh waktu, ya. Kita makanya punya jadwal sendiri di rumah. Jangan nunggu azan, belum azan, nyantai aja. Padahal udah masuk waktunya, waktu subuh. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, jadi hadis yang tadi sebetulnya bukan berkaitan dengan yang saum, yaitu lebih kepada berkaitan dengan orang segera untuk melaksanakan sholat, bukan kaitan ketika saum. Kan ketika azan tuh kan kita dianjurkan untuk segera datang ke masjid, tapi tanggung kita lagi makan nih, masih ada air di tangan kita, udah habiskan dulu baru datang ke masjid. Bukan berkaitan dengan saum Ramadan. Jadi itu nggak tepat penempatan hadis tersebut, gitu ya. Nah, ini harus hati-hati nih, karena banyak juga yang berpendapat seperti itu. Jadi hati-hati. Nanti kita keenakan, karena kan azan tuh lama juga lumayan. Apalagi yang azannya panjang gitu. Wah, itu udah masih sempat satu piring makan. Nggak boleh itu. Ya. 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 Patokannya waktu ya, bukan azan. Ya, sebenarnya Ustaz, untuk yang sedang sakit kan itu boleh berdiam, dan bila mana untuk yang apa? Sakit sakit itu kodok, Pak. Ya, kodok. Dan bila mana tidak bisa kodok, nanti dia ini Pak Ustaz. Oh, yang tidak sembuh ya, tidak sembuh. Dan ketika yang sakit ini terlanjur ya istilahnya meninggal dunia. Oh iya. Apakah kita yang masih hidup yang fidyahnya, atau memang sudah lepas gitu kewajibannya? Itu mungkin Ustaz. Oh ya. Ya, yang lebih kuat dari pendapat ulama, kalau orang yang sudah meninggal ya sudah selesai amalannya. Ya, gitu. Karena ada hadis yang menyebutkan ya ketika orang yang meninggal itu disaumkan oleh walinya, oleh keluarganya, ya. Tapi hadis itu bertentangan dengan hadis yang lain yang sahih juga, yang jelas mengatakan seseorang tidak mensaumkan orang lain sama dengan tidak mensolatkan orang lain, karena masing-masing ya amalan itu. Ya, apalagi orang yang sudah meninggal sudah selesai. Ketika misalnya dia belum sempat mengqadha ya, atau belum sempat membayar fidyah, ya karena kan memang dia rusul gitu ya, tapi keburu meninggal ya sudah selesai. Ya, selesai kewajiban dia, ya sudah tidak ada kewajiban lagi. Ya, jadi tidak perlu disaumkan oleh yang lain. Jangankan untuk yang lain, buat sendiri aja berat kadang.
ya itu bisa bukan yang lain gitu ya. Jadi prinsipnya setiap orang mendapatkan walaisa lil insan illa ma sa'a, itu kan jelas prinsipnya. Itu yang lebih kuat insyaallah ya. Seperti itu. Termasuk fidyah juga ya, tidak dibayarkan ya karena sudah selesai kewajibannya. Ya. Maaf sekali lagi. Iya. Iya, boleh. Iya. Sekali lagi Pak, terus terang saya karena dulunya terus terang aja saya orang nakal gitulah. Di dalam bulan puasa sering pas ini berapa hari nggak puasa gitu, terus karena terus sekarang tuh saya niat mau kodok gimana? Boleh? Ibu udah berapa lama, berapa banyak? Yang lalu udah masa-masa remaja. Waktu nakal. Remaja juga sudah. Kira-kira berapa tahun Ibu itu? Banyak ya. Ya udah nggak usah dikodok. Karena dengan tadi niat dengan taubat yang sungguh-sungguh, insya Allah dihapuskan yang lalu. Karena itu kan bukan karena uzur, tapi karena sengaja kan? Gitu. Jadi nggak perlu dikodok. Karena kalau dikodok malah berat, istighfar, bertobat. Nah terus yang sekarang, yang akan datang, nah itu fokus sungguh-sungguh untuk dijalankan. Insya Allah Bu ya, mudah-mudahan Allah memberi kekuatannya. Amin. Terakhir banget. Menyambung pertanyaan yang sebelumnya. Iya. Berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari. Apabila terjadi karena ketidaktahuan, Ya, nah apakah harus membayar? tidak tahu, nanti tidak tahu hukumnya Tidak atau tahu hukum. Apakah tetap harus kifarat atau misalkan cukup bertobat saja karena mungkin karena ketidaktahuan? Oh ya. Apa namanya? Wallahu alam ya, ini bisa jadi ada perbedaan pendapat juga ya. Karena kalau dilihat dari orang tadi yang Arab Badui datang kepada Nabi, kan dia datang kepada Nabi karena tidak tahu kan? Tidak tahu, nanya kepada Nabi supaya tahu. Tapi Rasul menyuruh untuk membayar kifarat. Gitu, Pak. Karena tidak tahu. Tidak tahu hukumnya ya, kalau lihat hadis tadi tetap dia membayar kifarat. Karena dia sadar kan lagi saum, kecuali kalau lupa bahwa dia sedang saum. Ya. Tapi kalau tidak tahu apa-apa menjalankan itu tidak usah bayar, nggak apa-apa. Sebelum tahu gitu. Sebelum tahu. Karena tidak tahu apa hukum-hukumnya. Karena kalau yang namanya berhubungan suami istri, makan minum, membatalkan saum, itu kan enggak, itu tiga itu sama Bu. Makan, minum, berhubungan suami istri, ini suatu pengetahuan umum yang setiap muslim ya harus tahu, masa nggak tahu yang kayak gitu. Itu adalah pengajaran Islam yang sangat dasar. Semua orang muslim harus tahu. Jadi nggak ada alasan tidak tahu. Itu disebutnya dalam Islam, dalam ilmu Islam itu al-ma'lum minadin bid-darurah, sesuatu yang sangat mudah diketahui oleh semua orang Islam. Jangankan orang Islam, orang non muslim aja tahu yang kayak gitu mah. Sholat 5 waktu wajib misalnya, itu semua orang tahu. Sama tadi yang membatalkan itu 3 hal itu tahu gitu, ya kan? Nah maka tidak jadi alasan, oh saya nggak tahu. Istrinya Gitu. tahu, tapi si suaminya tahu misalnya. Sama Sama harus bayar. Iya, bayarnya cuma satu aja, suaminya aja. Istrinya nggak usah. Nah. Suaminya aja Bu. Ke suami Bu dibayar. Suami istri mah enggak ya. Begitu ya. Insyaallah kalau belum puas nanti masih ada ya besok insyaallah. Bisa ditanyakan lagi mungkin. Allahu a'lam bishawab ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak ada Ustaz yang luar biasa memaparkan materinya ini. Mudah-mudahan jadi pembekalan untuk kita semua. Mengumumkan untuk agenda besok.
kalau di flyer itu jam 7.30 ternyata masih pagi ya, dan tadi pun masih kosong gitu ya hawatos, sehingga besok insya Allah kita mulai jam 9 aja. Mungkin nanti sambil menunggu Ustadz setengah jam kita asin sedikit terkait dengan ayat gharib, ayat-ayat yang asingnya harus kita tahu setengah jam. Kemudian setengah 10-nya dilanjut dengan tema kajian sukses ibadah Ramadan. Kalau hari ini pembahasannya fikih, kalau besok terkait dengan motivasi ya. Kemudian kabar gembira dan kabar peringatan ya terkait dengan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan besok masih bisa hadir. Kita mulai insya Allah jam 9 pagi. Coffee break mah tetap ada ya. Ngopi-ngopi sedikit mah ada insya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Dikembalikan pada MC untuk ditutup. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembahasan tentang fikih ini jelas ya, apa yang membatalkan, apa yang mengharamkan, dan apa yang wajib di saat bulan puasa. Jadi jangan sampai kita bilang tidak tahu, karena ini udah tahu gitu ya. Dan semaksimal mungkin untuk menghindari apa yang membatalkan. Mungkin cuma itu, karena tadi udah jelas banget sama Pak Ustadz. Kita mohon maaf atas kehadirannya. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.